Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Psikologi Sosial Keagamaan dengan dosen pengampu Muhammad Ali Syahbana MA. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini dia videonya. Sebelum dilanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nur Areza dengan nomor NIM 2006-02134 sekaligus sebagai pemateri pertama. Dan perkenalkan saya Nuria Spina Sudoro sebagai pemateri kedua. Materi pertama ini tentang konsep diri. Konsep diri diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, kemudian psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri merupakan salah satu aspek yang cukup penting bagi individu dalam berperilaku. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan dan mencoba untuk menjelaskan tentang konsep diri. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut William The Brooks yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, konsep diri merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini ia bersifat fisik, kemudian psikologis, dan sosial sebagai pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua, menurut Harlock yang dalam Gufron dan Rini, ia mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri dan merupakan gabungan dari keyakinan fisik, kemudian psikologis, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Nah, kemudian yang ketiga, menurut William, seperti yang dikutip oleh Agustiani, konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, kemudian yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, menurut Chaplin, dalam Kamus Lengkap Psikologis, konsep diri merupakan evaluasi individu mengenai dirinya sendiri, kemudian penilaian dan penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Nah, dari beberapa ahli yang definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa konsep diri ini adalah sikap atau perasaan dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, konsep diri ini adalah apa yang dipikirkan, kemudian apa yang dirasakan tentang dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini ada 2 konsep diri, yaitu yang pertama namanya konsep diri komponen kognitif, dan yang kedua konsep diri komponen afektif. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya itu tentang identitas diri. Identitas diri adalah proses menjadi seseorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan, dan merupakan pengorganisasian dorongan-dorongan atau drivers, kemampuan-kemampuan, abilities, kemudian keyakinan-keyakinan, belief, dan pengalaman ke dalam citra diri atau image of self. Nah, yang konsisten yang meliputi kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan, baik itu menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafat hidup. Bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukaan atau ketidaksukaannya, aspirasi, tujuan masa depan yang antisipasi, kemudian perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Di sini, menurut Erikson, identitas diri berarti perasaan
dapat berfungsi sebagai seseorang yang berdiri sendiri, tetapi yang berhubungan erat dengan orang lain. Nah, ini berarti menjadi seseorang dari kelompok tetapi sekaligus memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok yang mereka kekhususan dari individu itu. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kelompoknya. Nah, memiliki keyakinan yang relatif stabil serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Nah, identitas diri ini dapat berisi dengan atribut fisik, kemudian keyakinan, tujuan, harapan, prinsip moral, atau gaya sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi harga diri dan aplikasi diri dalam pandangan ilmu psikologi. Dalam percakapan personal maupun yang sering didengar di berbagai tempat, kita mungkin sering mendengar istilah harga diri sebagai salah satu yang sangat patut untuk diperjuangkan. Dalam artian, kita berusaha menunjukkan pada orang lain bahwa kita memiliki harga diri yang tak boleh direndahkan. Harga diri dalam pengertian awam mungkin sedikit berbeda dengan harga diri dalam keilmuan psikologi. Maka dari itu, saya akan menjelaskan definisi harga diri dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi, self-esteem atau harga diri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam artian kata, self-esteem merujuk pada cara kita menghargai, mengapresiasi, dan menyukai diri sendiri. Penelitian pada harga diri umumnya melanjutkan pada praduga dari salah satu konsep dari 3 konseptualisasi, dan setiap konseptualisasi telah diperlakukan secara independen dari yang lain. Konsep tersebut adalah yang pertama, harga diri telah diselidiki sebagai hasil dari perilaku. Yang kedua, harga diri telah diselidiki sebagai motif sehingga dapat memunculkan kecenderungan perilaku seorang dengan cara mempertahankan atau meningkatkan evaluasi diri yang positif. Dari penjelasan saya, mungkin ada yang memunculkan asumsi bahwa harga diri sama dengan kepercayaan diri. Konsep harga diri sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda dengan kepercayaan diri. Apabila harga diri adalah cara menyukai diri sendiri secara keseluruhan, maka kepercayaan diri cara kita melihat kemampuan yang dimiliki. Harga diri atau self-esteem terbentuk dari pengalaman yang sudah ada, sementara itu kepercayaan diri bisa berbeda tergantung kondisi yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, ada seseorang yang memiliki self-esteem yang sehat atau positif, tidak memiliki kepercayaan diri jika diminta untuk memimpin suatu proyek. Jadi, harga diri dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah penilaian terhadap diri individu mengenai siapa dirinya berdasarkan pada keyakinan dari individu itu sendiri. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang apa itu efikasi diri. Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Hal ini disebabkan efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan dihadapi. Seseorang dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian yang ada di sekitarnya. Sedangkan seseorang dengan efikasi diri rendah menganggap dirinya pada dasarnya tidak mampu mengerjakan sesuatu yang ada di sekitarnya. Efikasi diri secara umum memiliki hubungan dengan harga diri. Keduanya merupakan salah satu penilaian diri yang berkaitan dengan kesuksesan atau kegagalan seseorang sebagai seorang manusia. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan, yakni efikasi diri tidak memiliki komponen penghargaan diri seperti self-esteem. Jadi dapat disimpulkan bahwa efikasi diri secara umum yakni keyakinan seseorang mengenai kemampuannya dalam mengatasi beraneka
saya akan menjelaskan teori tentang definisi self-serving bias. Dilansir Very Well Mind, self-serving bias adalah kecenderungan manusia untuk menyalahkan kekuatan eksternal. Menyalahkan kekuatan eksternal ketika mengalami hal-hal buruk dan memberi penghargaan pada diri sendiri ketika hal-hal baik terjadi. Dan di sini saya akan memberikan contoh, sebagai contoh ketika seorang lulus ujian. Self-serving bias percaya bahwa itu merupakan hasil kerja kerasnya dalam belajar sendiri. Namun ketika mereka gagal, cenderung menyalahkan faktor luar daripada kemampuan dirinya sendiri. Misalnya menganggap gurunya tidak mengajarinya dengan baik, suasana ruang ujian yang kurang kondusif, dan atau bahkan teman yang telah mengganggunya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi regulasi diri. Regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan tindakan agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita, serta kemampuan yang membantu seorang untuk menyesuaikan diri sebagai berbagai tuntunan dari masyarakat dan lingkungannya. Menurut Albert Bandura, regulasi diri adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia berupa kemampuan berpikir dan dengan kemampuan berpikirnya mereka memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.